3 hari menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit, akhirnya pesinetron Sheila Marcia diizinkan meninggalkan rumah sakit hari Selasa kemarin dengan luka lebam dan memar yang masih tersisa di kedua matanya. Keluarnya Sheila dari rumah sakit ini sontak memancing sebuah spekulasi. Benarkah jika kondisi Sheila pasca kecelakaan maut yang menimpa dirinya bersama 2 rekannya di Jalan Tol Semanggi pada Sabtu dini hari kemarin yang nyaris merenggut nyawanya itu benar-benar sudah pulih total? Bahkan rencana Sheila akan menjalani operasi di bagian hidungnya yang retak hari Senin kemarin juga dibatalkan. Lantas benarkah jika Sheila sengaja mempercepat keberadaannya di rumah sakit karena kurangnya biaya? Jadi saya mau lewat. Kondisinya memang belum terlalu stabil, cuma saya harus keluar karena ada beberapa yang harus saya pikirkan juga. Aku harus fisioterapi. Tulang punggungku kan bengkok. Aku harus fisioterapi. Terus hidungku juga patah, retak atau patah. Terus jidatku di sini juga dengkok ke dalam. Jadi ada segini itu masuk ke dalam sekitar 2 mili. Itu yang mau aku coba cari second opinion dulu. Kalau untuk biaya ya pasti kalau mau operasi mahal. Cuma kan aku belum pernah dioperasi, orang tua aku juga belum pernah dioperasi. Jadi kita lebih kayak mau hati-hati, mau cari second opinion dulu. Terus kalau apa memang benar-benar harus dioperasi, kalau misalnya nggak butuh kalau nggak dioperasi nanti akibatnya seperti apa, kayak gitu sih mau kita cari tahu dulu, nggak mau terlalu terburu-buru gitu. Saya udah ngelihat yang lebih parahnya. Maksudnya lebih parahnya tuh sebelum diperban maksudnya kemarin. Maksudnya waktu pertama kali kalau sekarang sih udah lebih baik, udah keadaannya udah lebih baik. Maksudnya karena kan dia juga udah lebih tenang, udah diem. Kalau waktu itu kan keadaannya waktu pas itu baru aja kecelakaan masih shock, masih nangis di fotonya gitu. Jadi kayak kalau sekarang sih tadi udah lebih baik. Musibah yang menimpa Sheila Marcia sudah tentu membuat sang bunda Maria Cecilia Yosep yang tinggal di Pulau Dewata, Bali syok berat. Mengingat mobil yang ditumpangi Sheila di malam naas itu ringsek tak berbentuk akibat menabrak pembatas jalan. Maria pun bergegas terbang ke Jakarta guna memastikan kondisi Sheila. Dari tatapan mata Maria pada Sheila yang terekam kamera tim Intens, terlihat jelas betapa Maria begitu terpukul melihat kondisi putri kesayangannya itu begitu memprihatinkan. Tadi malam mama datang, karena mama juga udah siap kali ya ketemu aku dan ya everything's okay. Ya mama pasti shock lah, mama pasti shock. Sekarang mama mana sih yang mau anaknya kecelakaan kan? Tapi ya sekarang mama udah tenang karena melihat kondisi aku. Memang aku juga bisa semangat sendiri ya, bisa banyak juga teman-teman yang ada di samping aku yang sayang sama aku gitu. Jadi ya mama juga bentar lagi balik lagi ke Bali juga aku nggak masalah gitu ya. Memang aku bisa kok take care. Sekarang mama mana yang mau jauh dari anaknya sih gitu ya. Support mereka, cinta mereka, apalagi cinta anak, cinta orang tua ya, membangun mental kita banget untuk semangat lagi. Kecelakaan yang dialami ibu 3 orang anak ini seolah membuat hidup Sheila begitu dekat dengan mara bahaya. Meski tak sedikit yang mencibir jika dirinya senang mengambil resiko. Di usianya yang baru 27 tahun, bisa dibilang musibah bertubi-tubi mendatanginya. Pada pertengahan tahun 2008 silam, Sheila tertangkap tangan melakukan pesta narkoba di sebuah apartemen di kawasan Pluit yang akhirnya membawa dirinya hidup di balik teralim besi. Di usia muda juga, Sheila telah memiliki 3 orang anak yang masih kecil. Kini pernikahannya dengan Kiki Mirano yang telah terbina selama 6 tahun harus berakhir di pengadilan agama. Lalu apa kata Sheila di tengah isu jika kecelakaan yang hampir membuat nyawanya melayang ini lantaran tengah mabuk usai pulang dari dugem? Nggak ada yang mabuk gimana-mana, nggak ada. Ini pure accident, bukan karena apa-apa. Tidak ada kalau misalnya dia nggak bisa nyetir karena mabuk kan pasti dari belakang udah oleng. Ini enggak gitu. Makanya aku sendiri sebenarnya juga nggak tahu. Aku juga percaya Vanessa juga kalau bangun pasti juga kita
agak bingung gitu kenapa bisa gitu. Itu dia, makanya aku selalu bilang ini pure accident gitu, ini benar-benar musibah gitu loh. Jadi ada yang bilang inilah itulah segala macam, aku juga bingung gitu ya, namanya spekulasi ya. Tapi di sini pun aku yang ada di situasi itu pun aku juga nggak mengerti kenapa gitu loh bisa begini gitu. Ada teman aku cerita, ada video aku udah di aspal coba untuk pegang vanes gitu, itu aku ya udah nggak inget. Nah inget aku tuh bangun-bangun inget tuh pas udah di rumah sakit, itu pun langsung nyari vanes, nyari Daud asisten aku, terus mereka nggak ada, terus aku coba panggil orang, nggak tahu suster lewat, terus mereka bilang ya mereka lagi ditangani. Kalau saya kepikirannya udah anak aja udah. Maksudnya kalau Sheila kan sudah gede dan bukan, maksudnya udah bukan kapasitas saya gitu kan buat bicara ngurusin atau mikirin dia gitu. Yang lebih saya pikirin kan ke Leticianya gitu. Aduh gimana ya? Sheila yang mencoba bangkit di masa recovery ini sudah tentu tidaklah semudah membalikan tangan. Sahabat dekatnya Melodia Vanessa yang ikut dalam insiden berdarah itu hingga kini masih tak sadarkan diri dan masih harus menjalani perawatan di ruang ICU. Perasaan senasib sepenanggungan melihat kondisi sahabatnya itu membuat Sheila memilih tinggal di hotel yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah sakit agar memudahkan dirinya untuk menjenguk Vanessa. Lantas bagaimana perasaan Sheila usai menjenguk Vanessa untuk kali pertamanya? Masih under obat bius ya, jadi tapi katanya manajer aku obat biusnya udah agak dikurangin karena mungkin besok rencana mau di CT scan terus mau dibangunin. Jadi emang agak-agak sadar gitu. Jadi kalau misalnya aku ngomong sama dia, dia respon. Terus kalau misalnya aku pegang tangan dia, dia genggam gitu, dia genggam. Terus aku bilang, aku jenguk kamu tiap hari ya, aku nggak akan kemana-mana, aku akan ada buat kamu. Terus habis itu dia tiba-tiba kayak gini gitu, ngangguk gitu. Aku sih belum menata kehidupan baru sampai emang aku benar-benar yakin Vanessa baik-baik aja, dia harus baik-baik aja, dia harus bisa sehat lagi. Setelah itu baru aku bisa menata kehidupan baru lagi. Yang jelas sekarang aku bed rest, aku ada buat anak-anak juga, dan aku juga ada buat Vanessa juga untuk support dia gitu. Maksudnya aku bisa bangun, dia juga harus bisa bangun. Meski sudah terkenal lewat sinetron Tukang Ojek Pengkolan, inilah kisah Furi Setia pemeran Purnomo yang tetap sebatang kara. Hidup tanpa seorang pendamping, seperti apa saat Furi mengalami rasa lapar tengah malam di kosannya? Dan benarkah Dewi Oktaviani pemeran Laras yang dulu sempat dekat dengan Furi malah memilih jalan dengan para pemain TOP lainnya?